Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Menik, pada pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 program peminatan ilmu bahasa. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan keluarga juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ibu dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ada hadis yang menyatakan bahwa dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu akan keduanya, yaitu nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Dengan demikian, anak-anak, perlu diingat, kita masih bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kita, untuk orang lain. Antara lain, kalian masih bisa belajar, ibu masih bisa mengajar, dan kalian juga masih bisa melakukan aktivitas yang lain yang mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk semuanya. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini pembahasan kita adalah kategori kata dan penggunaan dalam bahasa Indonesia. Materi ini merupakan materi yang pertama untuk semester ganjil. Tentunya kalian juga sudah mengerti yang dimaksud dengan kata dan jenis-jenis kata. Yang dulu pada saat SMP ataupun MTS pasti sudah kalian pelajari tentang kategori kata dan penggunaan dalam bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya bisa kalian simak pembahasan materi berikut, yaitu tentang kategori kata. Silahkan kalian menyimak anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut materi bahasa Indonesia untuk kelas 10 program peminatan ilmu bahasa. Materi yang pertama adalah kategorisasi dan penulisan kata dalam bahasa Indonesia. Kategorisasi kata adalah hasil pengelompokan unsur bahasa berupa kata berdasarkan kategori tertentu, yaitu kata kerja, kata benda, kata ganti, kata sifat, kata keterangan, kata depan, kata penghubung, kata seru, kata sandang, dan kata bilangan. Yang dimaksud dengan kategorisasi kata terdiri atas kata kerja, kata benda, kata ganti, kata sifat, kata keterangan, kata depan, kata penghubung, kata seru, kata sandang, dan kata bilangan. Kata kerja disebut juga dengan verba, adalah kata yang menyatakan makna perbuatan, pekerjaan, tindakan, proses, atau keadaan. Kata kerja terdiri dari jenis-jenis. 1. Dasar turunan. Contohnya ada kata dasar makan, turunannya adalah memakan. Yang kedua, jenis transitif, intransitif. Contohnya transitif kata bersalaman, intransitif kata menyalami. Berikutnya kelompok
kata kerja aktif dan pasif. Contohnya menyayangi dan pasifnya disayangi. Kategori yang kedua adalah kata benda atau nomina. Kata benda atau nomina mengacu pada manusia, benda, konsep, atau pengertian tertentu, baik bersifat konkret maupun tidak. Kata benda terdiri atas kata benda dasar dan turunan. Contohnya, kata dasarnya ayah, kampung, dan kata turunannya adalah, contoh kata dasar turunan adalah hartawan, ayunan. Jenis kata benda yang kedua adalah kata benda konkret dan abstrak. Konkret, contoh katanya adalah merpati, pramugari, dan contoh kata benda abstrak adalah kenaikan, pemberontakan. Adapun jenis kata benda kelompok yang ketiga adalah berbilang, tak berbilang. Contoh yang berbilang, kemanusiaan. Contoh yang tak berbilang adalah kesehatan. Berikutnya adalah kategori kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang menggantikan kata benda atau kata yang dibendakan. Berikutnya kategori kata sifat atau adjektif. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan objek, bisa orang, hewan, benda, atau hal tertentu. Kategori yang berikutnya adalah kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan atau adverbia adalah kata yang memberi keterangan atau penjelasan pada kata lain yang menyertai serta menerangkan frasa dan kalimat. Kata keterangan berfungsi sebagai penanda waktu, kualitas, kuantitas, perbandingan, serta pengingkaran atau penyangkalan. Berikutnya, kategori kata depan atau preposisi. Kata depan atau preposisi adalah kata yang terletak di depan jenis kata lainnya. Kata depan umumnya menyertai kata benda atau kata ganti sehingga membentuk frasa tertentu yang menjelaskan hubungan kedua kata, tetapi tidak mengubah makna. Berikutnya adalah kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung atau konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan atau menjalin keterikatan makna antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat, atau paragraf. Berikut adalah klasifikasi konjungsi. Klasifikasi konjungsi terdiri atas 1. Konjungsi berdasarkan fungsi penanda hubungan, meliputi konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi korelatif. Berikutnya, konjungsi berdasarkan fungsi penggunaan, meliputi konjungsi antar kalimat dan konjungsi antar paragraf.
Kategori yang berikutnya adalah kata seru atau interjeksi. Kata seru atau interjeksi adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa hati seseorang. Secara garis besar, kata seru mengacu pada sikap seseorang saat mengungkapkan perasaannya, yaitu positif, negatif, heran, dan netral ataupun campuran. Berikutnya kategori kata sandang atau artikula. Kata sandang, istilah lain artikula, adalah kata yang menyertai nama benda, hewan, atau orang sebagai petunjuk status dari nama-nama yang disertainya. Dalam bahasa Indonesia ada 3 jenis kata sandang, yaitu menyatakan makna tunggal, mengacu pada makna kelompok, dan menyatakan makna netral. Berikutnya kategori kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan, istilah lain adalah numeralia, adalah kata yang digunakan untuk menghitung banyaknya sesuatu yang berwujud seperti orang, hewan, atau barang. Demikian materi tentang kategori kata dalam bahasa Indonesia. Berikut yang tadi Ibu sampaikan adalah garis besar dari materi. Demikian materi tentang kategori kata dalam bahasa Indonesia. Sana. Demikian tadi materi tentang kategori kata dalam bahasa Indonesia, merupakan garis besar materi mengenai penjelasan maupun contoh-contoh. Nanti bisa dilihat, ditonton pada video berikutnya ataupun materi berikutnya. Untuk mengakhiri pertemuan ini, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sehat selalu dan selamat belajar. Sekian dan terima kasih.